Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita. Pelayan firman pada ibadah malam hari ini dipimpin oleh Diaken Reki Patinama. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Gita Bakti 6. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, baik dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah pada hari ini dalam ibadah keluarga. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati kami dan berkati pelayan-Mu yang akan menyampaikan firman, karena Engkau saja yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Kita menyanyi lagi dari Gita Bakti 242. Besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya, oleh darah-Nya damailah Allah dan kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin sertai perjalanan hidup kami dan memampukan setiap kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang bersehati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau boleh sucikan hati pikiran kami, agar kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biar Tuhan berkati, supaya apa yang keluar dari mulut hamba hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 sampai ke-15. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun,
namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ayat yang ke-15, karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pastinya hari ini, malam ini kita dalam keadaan sehat. Semuanya karena Tuhan menyertai dan memberikan kesehatan bagi kita semua. Setelah kita melalui hari-hari dalam hidup ini, tentunya banyak hal yang kita hadapi, baik susah maupun senang. Kita bersyukur karena kasih Tuhan. Kita masih diberi kemampuan, kesehatan, dan kekuatan untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Dan pada malam hari ini, kita bersyukur bahwa kita dapat berkumpul bersama keluarga tercinta dan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tentunya dalam perjalanan hidup, khususnya hari ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin sebagian dari kita dalam pekerjaan, usaha lancar-lancar saja dan kita dapat hadapi dengan baik. Namun ada juga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan karena tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan. Bapak Ibu, dalam menghadapi tantangan atau masalah yang kita hadapi, pasti akan membutuhkan pengorbanan diri. Pengorbanan diri itu adalah waktu yang terbuang di dalam keluarga untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, khususnya untuk Bapak yang saat ini bekerja. Misalnya pekerjaan yang belum terselesaikan dan harus melakukan kerja lembur, sehingga ada tenaga pikiran yang harus kita pusatkan agar supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa selesai pada hari ini. Bacaan pada malam hari ini juga bercerita tentang tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang melakukan tugasnya dengan hati yang tulus dan setia. Hal ini tampak dalam interaksi yang terjadi antara Paulus bersama dengan jemaatnya, khususnya jemaat yang pernah dia singgahi, yaitu jemaat di Korintus. Paulus begitu sangat peduli terhadap situasi dan keadaan yang terjadi di Korintus, karena dia mendengar ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan jemaat, yaitu para penentang Paulus yang berusaha untuk membujuk jemaat agar menolak Paulus sebagai seorang rasul.
Di sini Paulus ingin mendorong jemaat di Korintus untuk tetap setia menjadikan dia, Paulus, sebagai bapa rohani mereka. Paulus juga mengajak untuk menentang dan menyikapi pernyataan-pernyataan Rasul Paulus yang memutarbalikkan tentang kerasulan dia. Paulus menegur karena mereka terus-menerus menolak teguran Paulus. Mengapa hal ini dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus? Karena Paulus sangat-sangat mengasihi jemaatnya. Dan ia ingin agar supaya jemaat di Korintus menerima kembali kunjungannya. Pada ayat ke-11, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Bapak Ibu, Paulus mengetahui bahwa kunjungannya akan ditolak oleh jemaat di Korintus. Maka Paulus menegur dengan merendahkan diri dan menyatakan bahwa dirinya bodoh. Tetapi sesungguhnya Paulus ingin menyindir bahwa diri mereka lah jemaat di Korintus yang bodoh karena mereka mudah dihasut atau dipengaruhi orang-orang yang tidak menyukai dia. Kita ketahui bahwa kebencian mengakibatkan kebodohan diri sendiri, lalu kita akan menghasut orang lain untuk menjadi bodoh seperti dia. Benci terhadap sesama merupakan sifat manusia karena merasa dirinya akan terusik karena di dalam zona yang aman, nyaman. Mereka takut karena ada orang lain yang melebihi mereka. Setelah Paulus merasakan bahwa jemaat di Korintus sadar akan kesalahan mereka karena terhasut oleh rasul-rasul palsu yang tidak suka kepadanya dan mau menerima kunjungan kembali, maka Paulus mengorbankan kembali dirinya, yaitu dengan mengatakan, tidak perlu memikirkan apa yang akan jemaat berikan kepada Paulus selama perkunjungannya. Karena Paulus sudah diperlengkapi Allah apa yang dia butuhkan selama kunjungannya di Korintus. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sudahkah di dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga mau mengorbankan diri seperti Paulus? Apalagi di dalam masa pandemi ini, semua terasa susah. Mungkin dalam hati kita akan berkata, buru-buru kita mau membantu atau mengorbankan diri. Wong masalah kita sendiri aja sudah sedemikian pelik dan kita tidak sanggup untuk mengatasinya sendiri. Kadang-kadang kita harus bertengkar dengan pasangan kita, suami istri atau anak-anak. Bapak Ibu, saat Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab kepada kita, tentunya bentuk pengorbanan diri masing-masing kita akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam situasi apapun, percayalah bahwa Tuhan pasti akan membekali kita serta memampukan. Jangan khawatir tentang apa pun juga dan yakinlah
bahwa Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan bekerja di dalam kehidupan kita dan memampukan kita. Asalkan kita percaya, berharap, serta melakukan kehendak Tuhan di dalam perilaku serta ucapan kita, dan tetap taat berdoa. Karena doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan. Namun terkadang jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa kita seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Karena merasa jawaban-jawaban doa yang kita panjatkan kepada Tuhan tidak terjawab menurut kehendak kita, menurut maunya kita, maka kita akan berputus asa. Sudah mulai lagi malas untuk membaca firman Tuhan, malas untuk berdoa, semua karena kekecewaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan pasti Tuhan tahu, mengerti akan isi doa dan permohonan kita. Yakinlah bahwa kehendak Tuhan pasti baik bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan kita lalui hari-hari dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita amini firman Tuhan malam ini dengan nyanyian dalam Gita Bakti 257 ayat yang ke-1. Bapak, Ibu, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami di dalam keadaan situasi apapun, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk berani mengorbankan diri. Karena Tuhan sudah memberkati setiap kami dengan kesehatan dan kekuatan. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mengorbankan diri kami untuk sesama kami. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini kami berdoa bagi sesama kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap mereka, anak-anak-Mu, khususnya untuk jemaat kami di Bukit Zaitun, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap anak-anak-Mu, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan berkati. Biaya-biaya yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan yang Tuhan pakai dimanapun mereka berada, khususnya buat Ibu Pendeta Dina Haba sebagai Ketua Majelis di Jemaat Bukit Zaitun Surabaya.
Tuhan berkati ibu bersama dengan keluarga dalam tugas pelayanan dan panggilan, bersama-sama dengan kami, rekan presbiter, pegawai kantor, komisi-komisi, pengurus harian, pelkat-pelkat. Kiranya Tuhan, di dalam pelayanan kami boleh taat dan setia. Kami juga berdoa bagi jemaat kami, khususnya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi masalah di dalam pergumulan, di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa seruan mereka. Bila Tuhan, Engkau mampukan setiap mereka di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan hidup, khususnya di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Pandemi berdampak pada masalah-masalah ekonomi, kekhawatiran, ketakutan akan keluarga, kebutuhan untuk pendidikan. Tuhan, ketakutan-ketakutan kami, kekhawatiran kami serahkan dalam nama-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau akan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Kau berkati para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para pembantu presiden, legislatif, yudikatif, hingga sampai yang paling bawah. Kiranya Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dalam pemerintahan, Tuhan berkati mereka agar mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. TNI Polri yang menjaga keamanan bangsa ini Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Begitupun juga Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para medis dan perawat. Bila Tuhan, mereka boleh merawat pasien-pasien yang terpapar akan COVID-19 maupun sakit yang lainnya. Dan bila Tuhan, apa yang diberikan di dalam perawatan-perawatan boleh tepat. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus, banyak hal yang akan kami mohonkan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Kau tahu permohonan setiap isi hati kami. Oleh sebab itu Bapa, doa yang kurang dari sempurna ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur dan kita mengingat dari ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 378. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya.
Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat bagi orang lain dan sesama. Serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pelayanan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita nyanyi dalam Kidung Keesaan 454 ayat yang ke-1. Ku ingin berperangai mengikut Yesusku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menerima berkat. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat beristirahat, selamat berkarya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.